Kevin Dix segera debut di Timnas Indonesia. Korea Selatan terancam hukuman FIFA. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ole Romani siap jalani naturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Jakob Damyance Sayuri dituding ogah bela Timnas Indonesia. Halo football lovers, sebelum lanjut kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tidak ketinggalan konten teranyar dari Fantastic Sport. Terima kasih. Proses naturalisasi Kevin Dix, pemain belakang asal FC Copenhagen, kini sudah memasuki tahap penting. Pada Senin 4 November, Komisi 10 dan 13 DPR RI resmi memberikan rekomendasi untuk Kevin. Langkah selanjutnya adalah membawa proses ini ke rapat paripurna DPR dan kemudian keputusan Presiden yang memungkinkan Kevin menjadi warga negara Indonesia. Tahap terakhir, Kevin akan menjalani sumpah WNI dan siap berganti federasi ke Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong sangat berharap Kevin bisa bergabung dengan timnas Garuda secepatnya, terutama untuk pertandingan penting melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan ini. Shin percaya kehadiran Kevin akan memperkuat lini pertahanan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin sendiri menyatakan bahwa ia siap memberikan kontribusi penuh untuk Garuda. Ia bahkan mengikuti perjalanan timnas di ajang ini, termasuk hasil minor saat melawan Bahrain dan Cina, dan merasa optimis peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Dengan persyaratan harus mencapai posisi keempat di klasemen agar lolos ke putaran keempat, Kevin ingin segera bergabung dan membantu perjuangan ini. Akan sulit untuk lolos langsung ke Piala Dunia sekarang, tetapi masih ada peluang dan mimpi saya adalah sampai ke sana bersama Indonesia. Saya berharap saya dapat berkontribusi secepat mungkin, ungkap Kevin Dix dalam wawancaranya dengan media Bold. Jika semua proses lancar, Kevin dijadwalkan tiba di Indonesia usai pertandingan melawan Aarhus GF pada 11 November. Namun, menunjuk pada kasus pemain naturalisasi lain seperti Mads Hilgers, kemungkinan sumpah WNI dapat dilakukan di luar negeri jika diperlukan. Ini membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan tenaga tambahan dalam laga penting mendatang. Berita mengejutkan datang dari Korea Selatan. FIFA baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras kepada Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA untuk tidak menerima intervensi dari pemerintahnya. Masalah bermula ketika Kementerian Olahraga Korea Selatan meminta KFA menghukum presiden mereka, Chung Mong-gyu. Pemerintah menilai Chung terlibat dalam beberapa tindakan ilegal, termasuk saat menunjuk pelatih timnas Korea, Jurgen Klinsmann dan Hong Myung-bo. Jika intervensi pemerintah Korea Selatan berlanjut, FIFA bisa menjatuhkan sanksi serius dan hasilnya timnas dan klub Korea Selatan bisa dilarang tampil di ajang internasional termasuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini berarti seluruh laga Korea Selatan akan dibatalkan. Di skenario ini, Jordania dan Irak berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sebagai pemimpin grup B, sementara timnas Indonesia bisa mendapat keuntungan. Jika Korea Selatan dicoret, Indonesia yang saat ini berada di posisi 5 grup C masih memiliki peluang besar lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain keturunan, skuad Garuda diyakinkan bisa bersaing melawan tim-tim sekelas Oman dan Kuwait di babak keempat. Di babak ini yang digelar Oktober 2025, 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup. Juara tiap grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up harus bertarung di play-off. Dengan hanya terpaut 2 poin dari Bahrain yang berada di posisi keempat grup C, Indonesia masih berpeluang besar naik peringkat dan lolos ke babak berikutnya. Kabar baik bagi pecinta sepak bola Indonesia, Ole Romani, striker asal Belanda, dikabarkan akan tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Informasi ini berhembus setelah pernyataan dari anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idham, dalam sebuah wawancara di Kompas TV. Dalam wawancara tersebut, Jamaluddin Idham mengungkapkan bahwa setelah Kevin Dix, Ole Romani akan menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi. Saya rasa kita punya Ole Romani. Ia merupakan striker mumpuni yang bisa menjadi harapan timnas Indonesia dalam waktu dekat, ujarnya. Menurut Jamaluddin, kehadiran Ole akan sangat krusial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia.
Sinyal kedatangan Ole Romani pun semakin kuat dengan unggahan terbaru akun @nusantara_bowlers yang terkenal membocorkan informasi seputar pemain keturunan. Akun tersebut mengunggah foto Ole Gunnar Solskjaer yang memeluk Harry Maguire, diduga sebagai kode untuk kehadiran Ole Romani. Dalam caption, mereka menulis, "Kalau belum ciuman, jangan percaya. Kita tunggu aja, pura-pura kaget aja ntar," yang semakin membuat penggemar penasaran. Tulis caption di unggahan terbarunya. Jika kabar ini benar, Ole Romani diprediksi bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga-laga penting termasuk saat tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Musim ini bersama FC Utrecht di Eredivisie, Ole Romani sudah mencetak 2 gol dari 9 laga. Kehadirannya tentu diharapkan menambah daya serang timnas Indonesia yang sedang dalam performa terbaiknya. Pecinta sepak bola tanah air menunggu dengan penuh harap, siap menyambut Ole sebagai pahlawan baru di lapangan hijau. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi 2 tim kuat langganan Piala Dunia, tim Merah Putih jelas membutuhkan dukungan penuh termasuk dari sisi kepemimpinan wasit yang netral dan adil. Ketegangan tentang wasit yang akan memimpin pertandingan ini muncul usai laga kontroversial melawan Bahrain pada Oktober lalu, di mana keputusan wasit Ahmed Al-Kaf menuai protes. Banyak pihak khawatir akan keputusan-keputusan serupa di laga-laga mendatang, sehingga penasaran siapa yang akan memimpin duel panas ini. Awalnya, rumor beredar bahwa wasit asal Qatar akan memimpin pertandingan Indonesia versus Jepang, namun kabar itu segera dibantah oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Dalam pernyataannya, Yunus memastikan bahwa wasit yang akan memimpin laga melawan Jepang adalah wasit asal Iran, sesuai surat resmi dari FIFA. Sementara itu, pertandingan melawan Arab Saudi akan dipimpin oleh wasit Lutfulian Rustam dari Uzbekistan. Yunus menyatakan bahwa ini adalah kabar baik karena wasit yang ditunjuk berasal dari konfederasi berbeda yang diharapkan dapat membawa kepemimpinan yang netral dan bebas dari konflik kepentingan. Saat menghadiri konferensi AFC di Korea Selatan, kami menegaskan pentingnya keadilan wasit, ujar Yunus kepada media di gedung DPR RI. Menurutnya, PSSI tidak meminta bantuan wasit, melainkan mengharapkan kepemimpinan yang adil dan profesional di lapangan. Selain itu, teknologi VAR dari beberapa negara akan digunakan dan PSSI menyatakan tidak ada masalah dengan teknologinya. Yang kami inginkan sederhana, mereka bersikap netral karena ini adalah pertandingan besar yang penuh arti, tegas Yunus. Bagi PSSI, kepemimpinan yang netral dan adil adalah kunci agar timnas Indonesia dapat bermain dengan maksimal dalam laga-laga penting ini demi mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia. Pelatih Maluku Utara United, Imran Nahumorari, akhirnya angkat bicara mengenai kondisi Yaakob dan Yance Sayuri, 2 pemain andalannya yang kerap absen saat dipanggil timnas Indonesia karena cedera. Yaakob dan Yance yang kini resmi dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi tengah jadi sorotan publik akibat kondisi fisik mereka yang seringkali bermasalah saat timnas membutuhkan. Namun, Yaakob dan Yance mengalami cedera ketika membela Malut United melawan Persita Tangerang dalam laga Liga 1 yang berakhir imbang 1-1 pada Senin 4 November. Yaakob harus ditarik keluar pada menit ke-73, sementara Yance mengalami cedera menjelang akhir pertandingan. Cedera ini memicu kekhawatiran mengingat kondisi ini bukan kali pertama terjadi setiap kali mereka dipanggil timnas. Spekulasi pun bermunculan di kalangan netizen yang mempertanyakan komitmen kedua pemain terhadap timnas. Bahkan tidak sedikit yang menuding Yaakob dan Yance sengaja mencari alasan untuk menghindari panggilan timnas. Namun Imran Nahumorari menepis anggapan tersebut dengan tegas. Bergabung dengan timnas adalah impian setiap pemain, termasuk Yaakob dan Yance. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk membuktikan kemampuan dan komitmen mereka di level internasional, ujar Imran. Ia juga menambahkan bahwa Yaakob dan Yance selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik saat dipanggil ke timnas dan sudah berkomitmen penuh untuk membela Garuda.
Mewakili manajemen Malut United, Imran pun menyampaikan dukungan dan doa bagi Sayuri bersaudara agar mereka segera pulih dan dapat berkontribusi maksimal bagi timnas. Saya, teman-teman pelatih, dan seluruh manajemen mengucapkan selamat bergabung ke timnas. Kami yakin mereka akan membuktikan kualitas dan dedikasinya di lapangan, tutupnya. Nasib tidak menyenangkan kini harus dihadapi oleh striker andalan Indonesia yaitu Dimas Drajat. Ia baru saja dicoret dari daftar pemain timnas Indonesia usai serangkaian kejadian mengecewakan. Masalah bermula pada Kamis 24 Oktober 2024 ketika Dimas memperkuat Persib melawan Lion City Sailors dalam laga AFC Champions League 2. Sayangnya penampilannya berujung malapetaka saat dirinya mendapat kartu merah pada menit ke-51. Penyebabnya, Dimas melakukan tindakan tidak sportif dengan menanduk pemain lawan, sebuah keputusan impulsif yang sangat disayangkan. Kecewa dengan sikap tersebut, pelatih Persib Boyan Hodak mengungkapkan kegeramannya. Ini kesalahan besar. Sebagai pemain timnas berpengalaman, Dimas seharusnya lebih bijak, ucap Boyan. Ia menambahkan bahwa kartu merah tersebut menghancurkan harapan tim untuk meraih kemenangan yang sudah di depan mata. Hingga akhirnya laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Akibat tindakannya, Dimas dijatuhi sanksi larangan bermain selama 3 pertandingan dan denda sebesar $1.500 atau sekitar 23,7 juta. Namun, Boyan Hodak tetap memberikan kesempatan kepada Dimas dalam pertandingan Persib berikutnya melawan Persik pada 28 Oktober. Sayangnya, justru dalam laga itu Dimas mengalami cedera yang memerlukan waktu pemulihan setidaknya 10 hari. Kondisi ini membuatnya harus rela dicoret oleh Shin Taeyong dari daftar skuad timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk laga besar. Bagi Dimas, kejadian ini menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya kontrol emosi dan tanggung jawab di lapangan. Kabar baik datang dari pelatih Shin Taeyong terkait kondisi bek tangguh Mads Hilgers yang mengalami cedera saat membela FC Twente dalam lanjutan Eredivisie melawan Willem II. Cedera ini sempat membuat fansnya khawatir, apalagi laga krusial melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Namun, Shin menyampaikan bahwa pemulihan Hilgers berjalan dengan sangat baik. Mads Hilgers adalah atlet yang luar biasa. Pemulihannya berjalan baik dan saya yakin dia bisa pulih tepat waktu, ujar Shin dalam sebuah acara peluncuran Yayasan STY di Tangerang, dilansir dari Antara. Meski Hilgers hanya tampil di babak pertama dalam kemenangan 1-0 di Twente melawan Willem II, Shin tetap optimis akan kesiapan sang pemain. Saat ini Shin terus memantau perkembangan Hilgers, terutama menjelang pertandingan Liga Eropa antara Twente dan Nice yang berlangsung Kamis 7 November. Kami akan lihat apakah dia bisa bermain dalam laga tersebut dan itu akan jadi indikator penting bagi kesiapannya bergabung dengan timnas, tambah Shin. Kondisi Hilgers yang dianggap tidak mengalami cedera serius meningkatkan keyakinan bahwa dia bisa memperkuat timnas Indonesia di laga penting melawan Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi, Shin telah memanggil 27 pemain, termasuk 7 bek di antaranya Jay Aegis dan Jordi Amat. Kehadiran Hilgers, jika kondisinya memungkinkan, akan menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan skuad Garuda yang harus menghadang serangan kuat dari tim-tim Asia. Dukungan penuh dan pengawasan medis yang ketat terus dilakukan demi memastikan Hilgers bisa tampil prima di laga kualifikasi. Yang pasti, kita hanya berharap kondisi Hilgers semakin baik. Kami akan pantau terus dan siap memberikan dukungan penuh agar dia bisa bermain bagi timnas, tutup Shin. Publik sepak bola Indonesia masih menantikan kabar naturalisasi Kevin Dix, pemain keturunan Belanda yang akan memperkuat timnas Indonesia. Rencananya, Dix akan menjalani sumpah janji setia WNI di Copenhagen, Denmark pada Kamis 7 November 2024. Namun jadwal ini sedikit tertunda karena Dix masih memiliki pertandingan yang penting bersama klubnya di FC Copenhagen. Dalam pernyataannya, Dix mengkonfirmasi bahwa ia akan segera mengambil sumpah WNI secepat mungkin. Besok saya ada pertandingan melawan Istanbul, tapi secepat mungkin saya akan ambil sumpah, ungkap Kevin Dix. Saat ini FC Copenhagen berjuang di posisi ke-25 klasemen sementara dengan 1 poin dari 2 laga.
Meski performa timnya belum maksimal, mereka termotivasi untuk meraih kemenangan pertama di musim ini. Di tengah persiapan pertandingan, Kevin Dix juga menyampaikan bahwa PSSI dan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, bekerja keras untuk merampungkan proses perpindahan federasinya sebelum tenggat waktu pada 15 November 2024. Hal ini penting agar Kevin bisa segera tampil memperkuat timnas Indonesia di laga-laga besar yang akan datang. Kedua federasi berusaha segala cara untuk memenuhi deadline 15 November 2024 dan semoga semua berjalan lancar sehingga saya bisa main melawan Jepang dan Arab Saudi karena itu memang rencananya, tegas Dix penuh optimisme. Jika semua berjalan sesuai rencana, Kevin Dix akan menjadi tambahan yang sangat berharga untuk skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain serba bisa ini akan menjadi andalan baru di lini pertahanan sekaligus motor serangan timnas Indonesia.